ada pertimbangan tersendiri nggak sih kenapa tanggal 23 Juni? Apa karena dekat-dekat dengan ulang tahun kota tercinta ini? Jadi memang di tahun ini BTN Jakim atau Jakarta International Marathon itu dibuat di tanggal 23 Juni dalam rangka atau dalam rangkaian HUT DKI. Ini sebuah privilege yang nggak bisa banyak event dapatkan. Yes, berarti Pemprov DKI Jakarta berarti support full gitu ya di sini ya. Yang disupport tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, jadi yang disupport tadi yang seperti dibilang full itu ya benar-benar full. Jadi mulai dari perizinan, lalu karena ini maraton ini adalah perhelatan besar gitu ya. Gimana sih gitu Mas memastikan pelari itu aman gitu, sepanjang jalan karena Jakarta ini kan padat sekali. Nah itu gimana tuh Mas? Prioritas utama kita tadi di 3S itu. Jadi keterlibatan seluruh dinas untuk menjaga event ini supaya berlangsung nyaman, berlangsung aman sudah kita rapatkan dari jauh-jauh hari. Jadi untuk pemecahan rekor akan mendapatkan rumah. Dan itu hanya untuk pemecah rekor? Untuk pemecah rekor, karena memang lebih dari 30 tahun ya? Iya, belum 30 pecah-pecah. tahun, oke. Tahun lalu terpecahkan nggak tuh Mas? Kalau nggak salah tahun lalu juga ada rumah nggak sih? Tahun lalu juga rumah. Tapi tahun belum ini terpecahkan? Iya, ditingkatkan lagi rumahnya. Oke. Jadi kalau nggak ditingkatkan, kalau nggak pecah tiap tahun ditingkatkan tuh. Lama-lama Serius? mungkin bisa di Pondok Indah. Wah. Ini keren banget deh. Jadi teman-teman tuh dapat 2 privilege gitu kan. Pertama yang belum pernah foto-foto di depan istana gitu. Banyak loh Mas orang Jakarta yang belum pernah foto-foto di depan istana. Kan kadang-kadang kita ini jangan di sini gitu, nanti nggak boleh gitu sama pampras gitu. Yang kedua, yang belum pernah ke GBK, mungkin udah sering ke GBK, tapi foto-foto di bawahnya itu tuh jarang loh, karena nggak semua orang bisa ke situ ya. Iya. Nah, jadi daftar. Daftar ya Mas? Daftar, wajib daftar. Disiarkan dari Kantor Wali Kota Jakarta Pusat. Inilah dia, J Podcast. Podcastnya Jakarta Pusat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jakpus, apa kabar? Kembali lagi dengan Ika Melanintari di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Jadi teman-teman sudah olahraga apa hari ini? Kalau saya biasanya lari. Nah kebetulan DKI Jakarta itu tanggal 23 Juni besok kita akan jadi host salah satu event lari terbesar di dunia dong ya, di negeri ini gitu. Kan kita mau sombong di Indonesia. Oke. Di Indonesia, event lari terbesar di Indonesia namanya BTN Jakarta International Marathon. Nah, hari ini kita kedatangan tamu istimewa, salah satu teman baru saya, nih kayaknya bisa jadi coach juga ke depannya, Mas Satrio Guardian, race directornya BTN Jakarta International Marathon. Kita sambut dulu. Tangan lo. Selamat datang Mas Satrio. Halo Mbak, selamat datang. Kita baru kenalan kemarin di IG. Sekarang soalnya kalau kenalan lewat IG Mas Satrio, selamat datang di J Podcast, podcastnya Jakarta Pusat. Senang banget udah bisa hadir di sini sama teman-teman. Dan ini baru pertama kali aku ketemu race director nih. Banyak sekali yang mau ditanyain karena aku juga pelari baru banget, baru tahun kemarin lari. Pas banget kita mau ada event terbesar di Indonesia ya Mas ya, salah satu ya. Si BTN Jakarta International Marathon tanggal 23 Juni besok. Boleh tanya-tanya Mas ya? Boleh dong. Nah, pertanyaan pertama sebenarnya tadi udah sebutin sebenarnya tanggal 23 Juni tahun 2024 ini. Tahun kemarin kan sebenarnya kita belum setahun ya Mas ya. Itu ada pertimbangan tersendiri nggak sih kenapa tanggal 23 Juni? Apa karena dekat-dekat dengan ulang tahun kota tercinta ini? Ya, jadi kalau tahun kemarin itu kan kita selenggarakan di bulan November ya, kalau nggak salah di tanggal 12 November 2023. Betul. Nah, memang banyak orang yang amazed gitu, loh kok deket banget nih, belum sampai 1 tahun. Betul. Dia sudah terlaksana kembali gitu. Nah, jadi memang di tahun ini BTN Jakim atau Jakarta International Marathon itu dibuat di tanggal 23 Juni dalam rangka atau dalam rangkaian HUT DKI gitu. Jadi setelah tanggal 22 Juni ada HUT-nya di Monas Malam Jaya Raya. 23 Juninya itu warga DKI yang mengikuti Jakim akan berkumpul juga di Monas di Silang Barat Laut, dan mereka akan berlari dari 10K sampai maraton gitu. Jadi memang the reasonnya adalah karena memang ini adalah rangkaian dari HUT DKI Jakarta. Berarti ada yang berbeda nggak sih dari tahun kemarin tuh Mas, penyelenggaraan atau rencana-rencananya?
banyak ya gitu. Jadi yang pertama dari lokasi. Jadi lokasi yang tahun lalu itu kita di Medan Merdeka Selatan. Ikut nggak Mbak tahun lalu? Ikut ya. Race pertama soalnya jadi masih Mei gitu kan. Ikut berapa kilo tahun lalu Mbak? Masih 5 kilo. Nah kalau tahun ini 5 kilonya nggak ada. Yes. Gitu. Jadi tahun ini terpaksa jadinya. Jadi memang harus latihan lebih banyak Mbak. Betul. Jadi tahun ini mulai dari 10K, half marathon dan juga maraton gitu. Jadi kalau orang ngomong lari maraton itu larinya hanya 42 kilo Mbak gitu. Jadi jangan ngomong 4 maraton 10K nggak ada. 10K, maraton itu dua hal yang berbeda gitu. Jadi perbedaannya tadi yang pertama nggak ada 5K, terus jaraknya jadi cuma 10 sampai maraton. Selain itu juga perbedaannya lokasinya. Tadi kalau Mbak lokasinya di Medan Merdeka Selatan, tahun ini di startnya di Silang Barat Laut. Bukan Barat Daya ya. Kalau Barat Daya itu yang keluar Patung Kuda. Kalau Barat Laut itu yang mengarah ke istana gitu. Boleh tuh Mas. Nah itu ya. Jadi memang salah satu uniqueness dari event ini yaitu tadi untuk perizinannya yang karena memang ini acaranya Pemprov DKI. Jadi memang kita mendapatkan atau seluruh peserta mendapatkan sebuah privilege di mana mereka bisa start di Barat Laut itu. Gitu. Nah, tadi selain lokasi startnya berubah, lokasi finishnya. Jadi ini satu-satunya maraton di Indonesia yang point to point. Point to point itu adalah start dan finishnya berbeda. Jadi A to B, bukan A to A atau B to B. Betul. Nah, jadi finishnya kita ada di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tapi bukan di ring roadnya, tapi di trek larinya, gitu. Jadi layaknya. Trek larinya samping ya. Yang dalam. Yang dia di dalam maksudnya, tapi dalamnya kan tuh ada si lapangan bola ya. Iya betul. Kita di sekelilingnya, betul. Sip. Jadi kayak layaknya Asian Games 2018 itu start finish di trek lari. Nah kalau ini kita maraton yang bisa diikuti oleh siapapun. Startnya finishnya di trek lari. Ini keren banget deh. Jadi teman-teman tuh dapat 2 privilege gitu kan. Pertama yang belum pernah foto-foto di depan istana gitu. Banyak loh Mas orang Jakarta yang belum pernah foto-foto di depan istana. Kan kadang-kadang kita ini jangan di sini gitu. Nanti nggak boleh gitu sama pas-pampras gitu. Yang kedua yang belum pernah ke GBK, mungkin udah sering ke GBK, tapi foto-foto di bawahnya itu tuh jarang loh, karena nggak semua orang bisa ke situ ya. Iya. Jadi daftar. Daftar ya Mas. Wajib daftar. Ini kalau dari sekian banyak event yang saya handle, ini yang benar-benar wajib warga Indonesia daftar. Wajib daftar. Karena memang ya itu, ini sebuah privilege yang nggak bisa banyak event dapatkan. Yes, betul. Dan ini event kebanggaan kita loh di Jakarta kan. Betul. Nah, ini tapi ada pertanyaan nih Mas sebenarnya. Ini mewakili seluruh orang Jakarta sih, nggak semua sih. Tapi teman-teman tuh nanya gitu. Gimana? Please deh, ini kenapa sih nggak ada 5K tahun ini gitu? Karena tadi untuk mencapai dari Silang Barat Laut Monas, kalau kita jalurnya itu kita tarik garis lurus mungkin dapat 5K. Tapi kalau kita ngikutin rute itu sekitar 6,5 hampir 7 kilo ya. Jadi memang kenapa nggak ada 5K, karena jaraknya ya nggak bisa dapat. Jaraknya nggak bisa dapat. Ini udah berarti ini adalah kode keras dari universe untuk latihan lebih keras lagi teman-teman. Gitu ya Mas ya. Betul. Dan bisa kok sebenarnya. Gitu. Bisa. Insya Allah bisa nih. Pingsan nggak ya? bisa tapi. Nih nanya dikit ya Mas. Ini kan berarti Pemprov DKI Jakarta berarti support full gitu ya di sini ya. Terima kasih ya Pemprov DKI Jakarta, terima kasih ya Pak PJ. Nah ini yang disupport tuh apa aja sih kalau boleh tahu? Oke, jadi yang disupport tadi yang seperti dibilang full itu ya benar-benar full. Jadi mulai dari perizinan, lalu untuk di sepanjang jalan itu ada cheering point. Nah itu benar-benar disupport. Cheering pointnya itu kalau nggak salah dari Dinas Kebudayaan itu akan ada nanti berarti ada sepanjang jalan, benar-benar sepanjang jalan. Jadi kalau nggak salah ada lebih dari 50 titik cheering point di sepanjang jalan. Itu dari kebudayaan DKI kita ramaikan untuk di jalan. Selain itu juga dari camat, lurah itu semua dilibatkan untuk menggerakkan warga supaya ikut menonton. Gitu. Jadi memang
untuk kesuksesan sebuah acara itu bukan cuman dari organizernya atau dari banyaknya peserta, tapi memang harus ada keterlibatan pemerintah secara dalam, karena memang yang bisa mengatur atau yang bisa punya power untuk menggerakkan dan mensterilkan rute itu ya pemerintah. Karena kemarin kalau nggak salah pada saat press conference juga Pak PJ udah pernah sebutin ya Mas ya, bahwa kita menjamin 3S ya, security, safety, dan steril gitu. Nah mudah-mudahan ini Pemprov DKI Jakarta sudah support, teman-teman Sohib Jakpus juga nanti akan support gitu kayak Mas, karena nggak mungkin ini terlaksana kalau masyarakatnya nggak support gitu ya. Iya, betul banget. Oke, sip. Ini tanggal 23 Juni nih Mas, berarti masih bisa daftar gitu kan? Masih. Daftar tuh dari mana sih, di mana gitu? Websitenya di www.jakim.id. www.jakim.id. Cuma dari situ doang berarti pendaftarannya? Ada juga offline registration, tapi offline registrationnya itu nggak bisa setiap hari karena selama rotu saja. Oke. Gitu. Tanggal 23 berarti untuk pengambilan kayak respect-nya itu di sehari sebelumnya dia? Ada H-3, H-2, H-1. Jadi 20, 21, 22 Juni itu kita ada pengambilan respect yang berlokasi di area Duta Menteng. Area Duta Menteng. Pendaftaran berarti sampai tanggal berapa Mas? Pendaftaran itu sampai akhir Mei atau sampai kuota habis. Oh, cepet-cepet berarti Sohib Jakpus. Jadi karena sampai kuota habis tuh berarti kan nggak tahu ya, nggak tentu ya. Bisa aja gitu, besok betul. habis, bisa aja habis podcast ini langsung habis Betul. gitu kan. Boleh disebutin nggak sih ininya Mas, apa ya kalau sebutannya ya, biaya pendaftarannya? Oh, biaya registrasi ya. Jadi untuk biaya registrasi itu mulai dari Rp400.000 untuk kategori 10K. Jadi dengan 400.000 itu peserta sudah bisa mendapatkan respect. Respectnya itu ada jersey, ada BIB, ada tas serut gitu. Lalu ada juga produk-produk sponsor. Produk sponsornya banyak. Jadi tahun lalu salah satu happiness dari orang itu karena melihat barangnya, wah banyak banget nih barangnya. Aku juga senang. Nggak masih ada yang dipakai gitu sampai saat ini. Dan tahun ini jersey-nya kita pakai brand dari New Balance. Dan itu keren banget ya, serius teman-teman ya. Aku tuh udah lihat kan di IG-nya BTN kan. Dan itu serius, itu keren banget. Warnanya juga berubah ya. Tahun ini kan. Tahun kemarin tuh lebih ke merahnya. Sekarang ada birunya. Betul. Dan putih lebih mayoritas dominan ya. Itu keren, serius itu keren banget. Itu nggak ada yang lengan panjang Mas. Pendek semua jadinya. Pendek semua. Semuanya pendek semua. Jadi kalau bagi yang ingin pakai lengan panjang biasanya kan ada manset gitu ya dalaman ya. Udah nggak sabar deh pengen race deh ya tanggal 23 Juni. Dikit nih Mas, kita agak serius sedikit pertanyaannya sedikit. Karena ini maraton ini adalah perhelatan besar gitu ya. Tanggung jawabnya besar sebagai race director. Gimana sih gitu Mas memastikan pelari itu aman sepanjang jalan, karena Jakarta ini kan padat sekali, dan kalau kita ngomongin kalau yang 10K mungkin dia cut-off-nya 2 jam kalau nggak salah ya. Betul. Sejam mungkin kalau yang biasanya nyampe gitu kan, tapi yang maraton itu kan dia panjang sekali gitu. Nah itu gimana tuh Mas, keselamatan pelarinya tuh terjaminnya seperti apa? Oke, jadi tadi melanjutkan yang 3S tadi. Jadi memang prioritas utama kita tadi di 3S itu. Jadi keterlibatan seluruh dinas untuk menjaga event ini supaya berlangsung nyaman, berlangsung aman, itu memang sudah kita rapatkan dari jauh-jauh hari gitu. Jadi kita punya yang namanya road closure dan juga pengalihan lalu lintas gitu. Jadi untuk memastikan rute steril itu memang kita akan ada pengalihan lalu lintas di sepanjang jalan gitu. Jadi mulai dari start lalu sampai ke arah, dari start kan dia di Merdeka Barat, terus Merdeka Selatan, Merdeka Timur sampai ke Gunung Sahari, sampai ke Jalan Veteran balik lagi ke Merdeka Barat, itu wilayah yang banyak penduduknya. Makanya kita sudah mulai dari sekarang itu kita sosialisasi kepada seluruh warga bahwa kita akan bikin maraton. Kita akan ada penutupan jalan dari jam berapa sampai jam berapa, lalu akan dibuka kembali jam berapa. Lalu mereka kalau mau mengakses rute melewati mana, mereka bisa
mendapatkan rute-rute alternatif gitu. Jadi memang itu yang sudah kita lakukan sekarang. Jadi 3S untuk para pelari itu kita harapkan juga tidak akan menyulitkan warga yang berada di sepanjang rute tersebut. Jadi jangan sampai kita bikin event, pelari enak, nyaman, segala macam, tapi ada komplain dari warga. Nah itu yang kita minimalisir gitu. Jadi kita belajar dari beberapa major maraton. Jadi sebelum ini kita sudah kunjungan kerja kalau nggak salah ke Tokyo, terus ke London, ke Boston gitu. Kita belajar bagaimana caranya penutupan jalur, kita belajar bagaimana mensosialisasikan kepada warga gitu. Jadi saya juga ngobrol pas di London, gimana sih dia rumahnya kebetulan di depan jalan yang dipakai gitu. Jadi dia dapat pemberitahuan tuh udah dari jauh-jauh hari. Terus ada pemasangan barikade mungkin ya, informasi gitu. Terus juga mereka dapat email gitu. Kalau di sana mungkin ya tiap warga mungkin submit email gitu. Jadi setiap penduduk yang di sepanjang jalan mungkin sudah tahu emailnya apa. Terus mereka juga terima dari postcard gitu. Jadi memang mereka sudah berlapis-lapis pemberitahuannya. Jadi nggak ada yang kaget gitu. Mereka nggak ada yang kaget ketika hari itu kok jalannya ditutup, harus lewat mana, itu mereka nggak ada yang kaget. Gitu. Kalau melihat dari tahun lalu sebenarnya it's a good thing, rutenya itu dia nggak yang point A to A ya Mas ya. Kalau saya sebagai pelari gitu yang lihat ya, karena kalau misalkan A to A itu kayak ada satu jalan yang akan dia ditutup sampai orang itu lewat 2 kali gitu ya, dan itu orang pasti akan kalau mau lewat akan menunggu lebih lama gitu. It's a good point banget deh. Kan kita nggak sabar nih mau lihat gimana besok, karena sebenarnya sebagai pelari itu kita melihat tiap tahun kan nih ada peningkatan nggak ya gitu ya Mas ya. Betul. Mungkin kalau teman-teman komunitas tuh banyak tuh yang ngobrol, ini tahun kemarin tuh kayak gini loh gitu, tahun ini gimana ya, ada perubahan nggak ya gitu. Yang jadi perbincangan tuh seperti itu gitu. Kalau untuk penyelenggaraan tahun itu BTN Jakim, teman-teman yang terlibat di dalam itu banyak nggak sih kolaborasi dengan teman-teman komunitas lari gitu Mas, untuk peningkatan kualitas gitulah ya. Mungkin ada masukan-masukan nggak sih Mas dari kanan kiri komunitas-komunitas? Ya, jadi sebelum kita open registration kita adakan press conference. Di situ kita undang komunitas, di situ kita minta masukan-masukan segala macam. Nah, kalau sampai sekarang itu kita melibatkan mereka juga menjadi community partner. Jadi mereka bisa jadi community partner kita, mereka mendapatkan harga khusus, mereka juga bisa kasih input kita. Gitu. Jadi kalau tahun lalu itu kita eventnya masih buka tutup gitu, jadi belum full steril. Nah, tahun ini salah satu yang diinginkan oleh para pelari, oleh seluruh pelari adalah rute kita steril. Gitu. Jadi makanya tahun ini memang tidak ada buka tutup jalan. Semuanya kita full tutup. Gitu. Kita full tutup, kita ada COP atau cut off point untuk kategori half marathon dan marathon. Jadi ketika ada COP kita bisa steril dan kita juga tidak merugikan warga. Gitu, karena memang kita akan buka secara berkala, jadi warga juga bisa keluar rumah berkegiatan ya secara dan mereka juga bisa berkegiatan melihat dari waktu COP masing-masing yang berada di dekat rutenya. Oh gitu, kan menarik tuh. Ya, tapi tadi aku dengar diskon komunitas itu. BTN itu dia dapat diskon 5% pakai BTN ya, everyday kapanpun bisa. Nah kalau untuk untuk tadi khusus buat dinas, buat Pemkot gitu ya. Nah itu dia ada plus lagi 5%. Oh berarti jadi double. 10%, double. Iya, okay. Jadi total diskonnya di 10%. Sebenarnya lumayan loh itu teman-teman. Jadi sekitar 300 ya. 320. Kalau 10K itu potongan 40, jadi ya 360 ya. Oh iya, saya nggak nanya yang lain karena memang belum ke situ levelnya. Gitu Mas Satria tuh pelari juga ya sebenarnya ya? Iya, dari dulu ya pelari. Dari dulu, ya tadi teman-teman ternyata dari SD larinya loh. SD. Hebat banget ya. Ini sebagai sesama pelari gitu, walaupun saya belum menamakan diri pelari sih sebenarnya, ini cuma having fun aja gitu kan, senang-senang larinya. Itu tuh sebenarnya apa sih Mas yang bikin konsistensi berlari itu gitu? Konsistensi ya. Jadi memang kalau apapun yang kita lakukan, kalau kita nggak suka ya pasti nggak akan konsisten. Betul, ya. Betul. Jadi memang kita harus suka dulu gitu. Kalau kita nggak suka, ya mau bagaimanapun juga
ya pasti nggak akan berjalan dengan lancar gitu. Yang pertama kita sukain dulu gitu. Kalau nggak suka ya kita, misalnya nggak suka tapi itu harus, ya kita cari alasan untuk suka gitu. Misalnya orang nggak suka olahraga tapi memang olahraga kan harus ya kita cari alasannya untuk kesehatan, untuk misalnya bisa memiliki stamina lebih, ketemu gitu. seseorang. Nah itu kan alasan Itu kan juga. alasan juga. Itu kan alasan juga, yang penting apapun itulah ya apapun gitu. itulah ya, betul. Nah tadi, jadi memang saya dari kecil gitu memang sudah Dan itu latihan. berapa, 40 tahun yang lalu? Enggak, Ya. cuman saya baru 30 berapa. Oh, udah 3 bulan. Oke, percaya. Nah, jadi tadi mulai dari kecil, memang dari SD saya sudah latihan lari gitu. Terus saya pernah mewakili juga DKI dalam rangka event apa ya dulu, antar provinsi ya. Oh, gitu. kayak Porda mungkin? Iya kayak Porda, tapi O2SN kalau nggak salah. Oh, 2SN tuh pelajar berarti. Ya, masih ada nggak tuh sekarang? Masih ada. Anak saya ikut Mas kebetulan. Iya kayak gitu, betul. Nah, jadi pernah mewakili DKI juga. Terus habis itu pas SMA pernah menjadi salah satu brand ambassador. Nggak boleh disebutin ya. Luar biasa banget. SMA udah jadi brand ambassador ya, karena konsistensi itu ya. Betul, brand internasional gitu kan. Wah, luar biasa. Nah, habis itu setelah itu kuliah dapat di UI dengan segala macam Ini kesibukannya. beasiswa nggak? Kuliah waktu itu dapat beasiswa, cuman dia beasiswanya kayak bertahap gitu ya. Oh, bukan jalur olahraga jalur berarti. olahraga, Oke. gitu, karena Tapi memang- emang pinter guys gitu. Memang pinter ya. Enggak apa-apa. Jadi memang dapat apa ya dulu ya sebutannya tuh, jalur undangan ya kalau nggak salah. Oh, ya. jalur luar biasa loh. Jalur undangan, cuman nggak dapat di UI gitu ya. Tapi habis itu nyobain ya, dapat di 2 kampus lah ya. Nah, terus tapi saya nyobain SIMAK, dapat UI, ya udah. Akhirnya ya udah. Agak nyombong sedikit ya sebenarnya, tapi nggak apa-apa deh. Jadi sebenarnya ini kita mau ngasih tahu teman-teman Swipe Jakpus nih bahwa sebenarnya olahraga itu tuh bisa berdampingan dengan akademis gitu ya. Gitu. Betul. Jangan ini olahraga terus, belajarnya kapan gitu. Semuanya bisa dibagi gitu. Itu wajib. Betul, wajib. Oke, sip. Terus berarti sampai sekarang masih lari apa masih jadi atlet? Nah, tadi ketika pas kecil karena kakek itu punya klub atletik ya. Jadi klub atletik namanya Indonesia Muda Atletik. Itu banyak melahirkan atlet-atlet yang berkancah internasional. dunia. Betul. Salah satunya sekarang kalau misalnya tahu Odekta, nah itu dari Indonesia Muda Atletik, itu sekarang jadi nomor 1-nya perempuan maraton di Indonesia. Jadi untuk jarak maraton, half maraton itu dia yang pegang. Gitu. Terus tadi dari kakek punya klub, lalu ayah pegang rekor maraton. Gitu. Jadi ayah dulu pernah pegang rekor maraton, tapi rekornya pecah. Nah, rekornya pecah itu sama sekarang. Yang pemecahnya itu namanya Eduardus Nabunome, dia kalau nggak salah dari NTT. Nah, itu yang rekornya kalau nggak salah dari tahun 93 atau 94 belum terpecahkan sampai sekarang. Gitu. Dia di 2 jam 19. Nah, itu yang menjadi salah satu goal dari BTN Jakim ini. Jadi untuk pemecahan rekor akan mendapatkan rumah. Oh, itu hadiah yang paling besar. Oh, rumah ya? Rumah. Gede banget ya berarti ya? Betul. Dan itu hanya untuk pemecah rekor? Untuk pemecah rekor. Karena memang lebih dari 30 tahun ya? Iya, belum 30 pecah-pecah. tahun. Oke. Ini rumah berapa tingkat? 5 tingkat, Mas? BTN. 1 berarti kan kalau pemecah rekor itu jadinya? 1 pria, 1 wanita. Jadi tahun lalu terpecahkan nggak tuh, Mas? Kalau nggak salah tahun lalu juga ada rumah nggak sih hadiahnya? Tahun lalu juga rumah. Tapi tahun belum ini terpecahkan. Iya, ditingkatkan lagi rumahnya. Oke. Jadi kalau nggak ditingkatkan, kalau nggak pecah tiap tahun ditingkatkan tuh. Lama-lama Serius? mungkin bisa di Pondok Indah. Wah. Nanti kegedean pajak ya, Mas. Kalau sekarang lihat rumahnya di mana gitu, pajaknya berapa gitu, Mas. Walaupun kalau di Jakarta di bawah 100 meter itu kita itu Mas, 0 rupiah. 0 rupiah. Betul, di DKI Jakarta nih. Terima kasih ya Pak DKI Jakarta nih promosi. Mas Satrio, aku tuh baru dengar namanya race director ya semenjak seneng lari tahun lalu gitu. Itu tuh kerjaannya apa sih, Mas?
Oke, jadi race director itu memastikan perlombaan atau jalannya event itu bisa aman dan nyaman. Itu yang garis besarnya. Tapi di dalamnya lagi, jadi banyak teknis perlombaan dari induk olahraganya, PASI, Persatuan Atletik Seluruh Indonesia, atau kalau nasionalnya itu internasionalnya itu namanya World Athletic. Jadi ada rules of competition yang harus dijalankan gitu. Karena memang tahun ini kita sudah apply kita sudah apply untuk event yang mendapatkan World Athletic Label. Kita lagi menunggu approvalnya dari PASI sudah approve. Kita lagi menunggu dari World Athletic. Nah, tadi kembali lagi untuk jobnya race director tadi yang memastikan itu segalanya berjalan bisa lancar mulai dari start sampai dengan finish. Jadi sepanjang rute, sepanjang start dan finish bisa berjalan lancar gitu. Setelah itu melibatkan juga tadi yang kayak PASI sama World Athletic untuk penjuriannya. Jadi ada technical delegate, technical officer gitu. Nah, tahun ini kita untuk TD-nya technical delegate-nya itu kita dari Hong Kong Marathon gitu. Jadi memang kita melibatkan internasional untuk mensupport event Jakim ini. Targetnya apa sih Mas? Jadi kalau kita mungkin teman-teman sering dengar gitu ya, ada Tokyo Marathon, London Marathon, New York Marathon gitu ya. Ada beberapa big Big Five atau berapa? World Major Marathon gitu ya. Ini Jakim akankah jadi seperti itu targetnya Mas? Kita sih berharap sebenarnya seperti itu ya, karena maraton itu salah satu event yang membuka perekonomian suatu daerah gitu. Betul. Targetnya apa tuh Mas kalau BTN Jakim ini? Oke, jadi kalau di dunia itu ada 4 label. Label paling bawahnya level 4 itu World Athletic Label. Di atasnya itu ada Elite Label. Di atasnya Elite Label itu ada Gold Label, di atasnya Gold Label itu ada Platinum Label gitu. Jadi untuk World Major Marathon itu dia kelasnya sudah Platinum Label. Nah, untuk di Indonesia sendiri baru ada satu event yang memiliki Elite Label. Elite Label itu tadi yang berarti level 3-nya. Nah, targetnya kita sebenarnya ya bisa mencapai Platinum atau seenggaknya kita bisa Gold Label gitu. Karena memang untuk mencapai ke level 1 atau level 2 itu dibutuhkan dibutuhkan kolaborasi penuh, benar-benar bukan cuma tadi dari Pemprov, lalu dari organizer, masyarakat juga harus terlibat, terus dari pihak-pihak swasta juga harus terlibat gitu. Karena memang ada syaratnya, kalau nggak salah itu harus ditayangkan di beberapa negara. Gitu, harus live ditayangkan di beberapa negara. Beberapa kriteria itu banyak ya, berarti ya. Banyak kriterianya gitu. Jadi memang kita ya tadi targetnya kalau tahun ini kita bisa dapat World Athletic Label itu udah bagus banget. Jadi kita merupakan event nomor 2 di Indonesia yang mendapatkan label. Nah, tahun depan ya kita semoga bisa naik menjadi elite. Nah, nanti kita kejar buat goldnya. Memang dari elite ke gold itu gapnya lumayan tinggi. Nah, dari gold ke platinum itu gapnya juga lumayan tinggi. Ya syukur-syukur kalau bisa dapat platinum label di kemudian harinya. Nih, Chef Jakpus ini berarti bukan sesuatu hal yang mudah, tapi bukan sesuatu yang mustahil ya Mas ya, gitu. Betul. Dan ini sangat membuka kans-kans perekonomian gitu, pariwisata gitu kan. Kalau misalkan ini kita menjadi level yang naik gitu kan, berarti semuanya bisa datang ke sini gitu. Iya. Dan menjadi dinanti-nanti gitu kan, kayak maraton si Major League itu kemarin. Yang tadi disebutin oleh Mas Satrio. Mas Satrio ini sedikit lagi nih. Tadi kalau misalkan kita ternyata Mas Satrio backgroundnya adalah atlet gitu kan, keluarganya gitu. Ini karena yang nonton ini tuh banyak juga anak-anak remaja gitu, teman-teman sekolah gitu ya, Chef Jakpus. Kalau mau jadi atlet itu emang keluarganya harus atlet juga, atau bisa siapapun jadi atlet gitu Mas? Oke. Jadi sebenarnya tadi kembali lagi seperti pertanyaan saya yang awal, untuk mencapai suatu goals yaitu harus dari diri masing-masing gitu. Jadi kalau kita meskipun kita berasal dari keluarga atlet tapi kita nggak menyukainya, ya kita nggak bakal bisa gitu. Jadi kayak banyak ya, misalnya orang tuanya punya perusahaan, anaknya nggak into
bisnisnya itu, ya pasti dia nggak bisa meneruskan atau apa gitu. Jadi memang tadi kembali lagi ke diri masing-masing, nggak harus dari keluarga atlet dia bisa jadi atlet, dan nggak selamanya orang yang bukan keluarga atlet dia nggak selamanya orang yang memang dari keluarga atlet dia jadi atlet, atau nggak selamanya orang yang nggak dari keluarga atlet dia nggak bisa jadi atlet gitu. Jadi memang masing-masing pribadi dia ya masing-masing gitu. Betul. Dan juga dari klub saya sendiri, Indonesia Muda Athletic Club gitu, itu ya banyak gitu. Jadi banyak memang kita menarik gitu ya, jadi anak-anak muda gitu, daripada mereka setelah sekolah atau setelah pulang sekolah dia nggak jelas gitu, maksudnya nggak jelas nongkrong atau apa, ya kita ajak mereka untuk latihan lari gitu. Kita ajak, ayo ikut yuk latihan lari apa segala macamnya gitu. Karena memang ketika dia punya program, ketika dia punya satu tujuan, nah nanti orang-orang tersebut ya ketika hidupnya jadi lebih terarah. Betul. Gitu ya. Jadi memang tadi kita mencoba mengajak mereka yang memiliki niat, tekad, semangat untuk berlari. Nah, dan tadi banyak juga memang dari anak-anak klub kita yang bukan keluarganya atletik dan yang bukan orang tuanya mendukung untuk menjadi atlet, dan akhirnya dia sukses saat ini gitu. Jadi ya itu tadi, itu masing-masing pribadi, dan circle hanya bisa mensupport saja. Betul. Dan saya Jack Pus ini menarik banget bahwa ada beberapa hal yang saya dapatin sebenarnya, bahwa atlet itu keolahragaan itu bukan hanya atlet doang gitu ya Mas ya. Ada banyak banget hal di belakangnya itu, kayak race director sendiri gitu ya. Kemudian ada bagian-bagian justru yang supporting untuk acara eventnya gitu ya Mas ya. Sehingga bisa dikonklusikan sebenarnya bahwa untuk masuk ke dalam keolahragaan itu tidak selalu harus menjadi atlet gitu ya Mas ya. Itu nanti Betul. mungkin bisa teman-teman kejar gitu. Yang kedua, sekaligus informasi sedikit nih Mas, bahwa Dispora Dinas Pemuda dan Olahraga Pemprov DKI Jakarta sedang membuka yang namanya PPOP itu Mas. PPOP itu aduh aku lupa ya teman-teman, nanti boleh dicek di IG-nya. Tetapi kami tuh punya kayak pengembangan keatletan di Ragunan Mas. Di sana kan ya. Betul. Jadi lagi buka tuh Mas untuk teman-teman yang punya anak, punya adik, punya kakak yang mungkin basicnya sudah ada keolahragaan. Di sana sedang ada sedang ada pembukaan untuk menjadi atlet yang nanti didukung oleh Pemprov DKI Jakarta. Di sana ada asramanya gitu. Jadi kalau misalkan saya Jakpus, boleh nanti dicek di IG-nya, Instagramnya Dispora DKI Jakarta. Nanti diinformasikan ke teman-teman ke kanan ke kiri kalau misalkan ada teman yang mau jadi atlet serius gitu ya, boleh nanti daftar. Nah, kembali lagi ke BTN Jakem nih Mas. Sudah mau, kita tinggal 2 bulan lagi Mas ya, kalau nggak salah ya, 2 bulan lagi. Kalau nggak salah, kalau dilihat dari Instagramnya BTN Jakem juga udah banyak banget kayak prevent-preventnya, lari-lari, ngetes respect gitu kan, ngetes rutenya gitu kan. Mungkin terakhir yang mau ditanyain, sebelum mungkin nanti Mas Satrio bisa informasi ini ke teman-teman apa saja yang mau ditekankan, masyarakat Jakarta atau Indonesia itu seperti apa sih Mas euforianya terhadap kayak penyelenggaraan event sebesar ini Mas? Oke, jadi memang masyarakat itu sejauh ini sudah menanti-nantikan banget ya gitu, karena memang selama ini belum pernah ada event yang benar-benar bisa full steril, ditutup. Mereka bisa berlari di kota mereka secara nyaman, secara aman gitu. Mereka nggak perlu takut keserempet, mereka nggak perlu takut ada nabrak orang segala macamnya gitu. Jadi memang ini benar-benar event yang dinanti-nanti gitu. Dan selama saya menjadi race director ya kurang lebih 8 tahun, ini benar-benar event yang full support dari pemerintah provinsi gitu. Jadi full sekarang masih Pemprov ya namanya? Masih Pemprov. Full support berarti dari Pemprov. Masih Pemprov namanya Mas. Oke, ya jadi ya tapi bukan ibu kota ya. Bukan ibu kota. Jadi gini teman-teman. Undang-undangnya Februari kemarin tuh sudah disahkan, tapi kita menunggu yang namanya Perpres Mas untuk detailingnya. Oke. Ini kayaknya harus ada poinnya. Salah fokus. Salah fokus. Oke, baik lagi ya. Tadi. Jadi memang ini benar-benar yang
full tutup, jadi nggak ada crossingan di sepanjang jalan karena memang tadi goalsnya ada World Athletic Label yang dimana regulasinya sangat Dan ketat. itu berarti akan ada yang monitor dong Mas sepanjang Betul. race itu ya? Betul. Oh, okay. Jadi ada technical delegate, nanti technical delegate-nya dia punya checklist. Checklistnya itu nanti dikirim ke World Athletic gitu. Nanti habis itu yang menjadi penilaian event ini tahun depan bagaimana? Apakah bisa naik kelas atau tetap di kelasnya atau ya nggak dapat sama sekali gitu. Jadi memang tadi intensif, ini benar-benar intensif. Ini dari kami juga meeting dengan dinas-dinas, dengan pemerintah kota itu sangat intensif. Ini benar-benar persiapan yang sangat intensif untuk menyambut tanggal 23 Juni itu. Gitu. Jadi bagi mereka yang mungkin di tanggal 23 Juni belum ikut event, ya silakan segera daftar. Yang sudah ikut event juga ayo beralih aja ke sini gitu. Karena ini event di Jakarta teman-teman. Tanggal 22 itu Jakarta ulang tahun gitu kan. Dalam rangkaiannya ini kita mengadakan si Jakarta International Marathon ini gitu kan ya Mas ya. Betul. Dan ini tuh bisa nggak sih Mas? Ini cita-cita orang Jakarta kan. Kedepannya itu tiap tahun dong insya Allah akan diadakan gitu. Jadi kalau misalkan tanggal 23 ya sudah Jakarta International Marathon gitu. Kalau kita kayak ngomongin New York Marathon, Tokyo Marathon, bisa nggak sih menjadi ikonnya event larinya Jakarta tuh Mas? Weeks-nya ya paling. Jadi June Weeks 4 bisa. Ya June Weeks. Ya karena kalau seperti World Major Marathon lainnya dia tanggalnya mungkin nggak fix gitu. Tanggalnya ya? nggak fix Okay. gitu. Jadi weeks-nya yang fix. Tapi bisa nggak jadi ikonnya tuh? Ini challenging banget. Harus bisa. Okay. Gitu. Jadi untuk June week 4 ya itu miliknya Jakarta International Marathon gitu. Jadi ya silakan ditunggu untuk tahun depannya. Silakan menabung gitu ya. Silakan menabung. Karena lari itu perlu modal gitu ya. Betul. Selain tekad juga modalnya betul. Harus ya. Gitu. Oke, Mas Satrio ini ada yang mau disampaikan nggak untuk warga masyarakat Jakarta gitu ya? Atau komunitas-komunitas lari atau siapapun yang mau disampaikan Mas mengenai si Jakarta International Marathon ini. Oke. Jadi tadi seperti yang sudah kita bicarakan di dalam podcast ini, untuk tanggal 23 Juni itu merupakan event terbesar di Indonesia, di mana kota yang paling sibuk di Indonesia ini akan ditutup sepanjang rutenya untuk seluruh pelari gitu. Jadi kita akan pastikan itu aman, nyaman dan steril. Yang paling utama itu steril. Jadi kalau para runners atau yang sport enthusiast selama ini bertanya-tanya, kapan nih kita punya event yang steril, kita punya event yang benar-benar bisa tutup total. Nah, 23 Juni ini Jakarta akan kita sterilkan sepanjang rute untuk para runners. Jadi bagi yang belum daftar, langsung masuk ke websitenya di www.jakim.id. Oke, terima kasih Mas Satrio Guardian. Terima kasih Mbak Ini Ika. punya saham jadi Guardian ya? Belum. dari kemarin jam itu terus. Terima kasih banget sudah hadir, udah kasih insight kita tentang Jakim itu sendiri, terus udah ngedorong kita nih teman-teman, kita berarti harus daftar karena masih ada pendaftaran sampai tanggal 3 akhir Mei atau sampai kuotanya terpenuhi. Jadi buru-buru masih ada. Kita ketemu lagi Mas berarti ya. Di rapat nanti siang. Oh iya, aduh. Pemprov DKI Jakarta itu full support teman-teman. Jadi rapatnya itu masih full meeting kita untuk memastikan bahwa tadi safety, security sama steril untuk atletnya terpenuhi untuk tanggal 23 Juni nanti. Betul. Saya Bijak Pus, terima kasih sudah hadir di J Podcast pada kali ini. Kita jumpa lagi di episode berikutnya. Saya Ika Melintari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.